Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kembali membahas soal UP PPG untuk bulan Desember ini tentang soal SJT. Ini adalah soal SJT yang terbaru khusus untuk UP PPG. Soal yang pertama, selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan, sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dan cepat merasa bosan. Anda ingin menyesuaikan cara mengajar Anda agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Langkah apa yang Anda lakukan untuk memastikan siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran? A. Anda membagi kelas menjadi dua kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa yang lebih maju. B. Anda akan menyediakan materi tambahan dan sumber belajar bagi siswa yang membutuhkan. Sementara Anda juga memberikan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih maju. C. Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. D. Anda terus mengajar dengan metode yang sama berharap bahwa dengan berjalannya waktu semua siswa akan mengejar ketertinggalannya. E. Anda memperlambat laju pembelajaran dan memastikan bahwa setiap siswa memahami setiap bagian materi sebelum melanjutkan. Nah, di sini permasalahannya adalah ada siswa yang lambat dan ada siswa yang cepat. Nah, ketika kita menjelaskan kembali untuk siswa yang lambat, maka siswa yang cepat ini akan merasa bosan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu dengan menciptakan aktivitas berbasis project, di mana setiap siswa itu dapat bekerja sesuai dengan kecepatannya dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Kalau kita lihat poin yang B, ini juga mendekati benar, tetapi yang memiliki poin tertinggi itu adalah yang C. Soal kedua, karena adanya kebijakan sekolah inklusi, maka sebuah sekolah harus menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus, baik itu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan lain-lain. Sebagai seorang kepala sekolah, kita harus membuat kebijakan yang menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat semua warga sekolah. Kebijakan tersebut adalah A. Semua siswa normal membantu siswa berkebutuhan khusus dalam belajar. B. Siswa berkebutuhan khusus mendapat alokasi anggaran BOS yang lebih besar. C. Semua warga sekolah wajib memaklumi dan memahami siswa berkebutuhan khusus. D. Siswa yang berkebutuhan khusus disatukan dalam kelas tersendiri agar mempermudah dalam pembelajaran. Yang E. Memfasilitasi semua kebutuhan siswa berkebutuhan khusus agar mereka mampu belajar dengan optimal. Ya, jadi sekarang karena ada kebijakan sekolah inklusi, sekolah normal atau sekolah negeri biasa yaitu harus menerima siswa berkebutuhan khusus, baik itu tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Nah, bagaimana sekolah menciptakan persamaan hak untuk mereka, yaitu dengan memfasilitasi semua kebutuhan siswa berkebutuhan khusus agar mereka juga mampu belajar dengan optimal. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru dengan tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Waktu mengumpulkan nilai siswa untuk rapor semester 1 semakin dekat, tetapi Anda belum menilai semua tugas siswa. Apa langkah yang Anda lakukan agar semua nilai siswa dapat dikumpulkan tepat waktu? A. Meminta kebijakan kepala sekolah untuk menunda pengumpulan nilai dengan alasan Anda sedang sibuk dengan urusan bendahara. B. Mengabaikan tugas yang belum dinilai dan hanya mengumpulkan tugas yang telah dinilai sebelumnya. C. Memberikan nilai semaunya karena Anda pasti tahu kemampuan siswa di kelas yang Anda ajar tanpa memeriksa tugas mereka. D. Meminta bantuan guru lain untuk memeriksa tugas siswa Anda. E. Mengatur waktu tambahan di luar jam kerja untuk menyelesaikan penilaian meskipun itu harus mengurangi waktu istirahat Anda. Nah, ini adalah dilema bagi seorang guru yang juga berperan sebagai bendahara BOS. Bendahara BOS itu tidak mengurangi jam pelajaran seperti tugas tambahan wakil. Jadi, tugas bendahara itu menumpuk, tugas bendahara juga harus dikerjakan, tugas mengajar 24 jam juga harus dikerjakan. Sehingga biasanya bendahara BOS ini akan keteteran, terutama pada saat memeriksa tugas siswa, kemudian untuk rapor semester 1. Nah, apa yang dilakukan? Karena ini sudah menjadi tanggung jawab, maka harus mengatur waktu tambahan di luar jam kerja untuk menyelesaikan penilaian, meskipun itu harus mengurangi waktu istirahat. Soal keempat, dalam era globalisasi, budaya asing yang masuk ke negara kita adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal itu karena dampak dari penggunaan media massa. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru dalam menyikapi hal tersebut? A. Mempelajari semua budaya asing yang masuk dan membelajarkannya kepada siswa. B. Meniru budaya asing yang sesuai dengan budaya kita sehingga budaya kita semakin kaya. C.
C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai kepada siswa. D. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. E. Melarang siswa mengenal budaya asing dan mempelajari budaya asing tersebut. Nah, yang paling tepat di sini yaitu adalah kita membelajarkan proses seleksi sistem nilai kepada siswa. Sebab kita tidak bisa mencegah budaya asing itu masuk. Nah, yang kita lakukan itu adalah dengan membentengi siswa kita dengan membelajarkan proses seleksi sistem nilai. Soal kelima, ada rekan kerja Anda sesama guru yang menggunakan model pembelajaran yang kurang efektif sehingga banyak siswa yang kesulitan mengerti materi yang diajarkannya. Anda tahu bahwa dengan sedikit bimbingan, metode pengajarannya dapat ditingkatkan. Bagaimana Anda seharusnya merespons situasi ini? A. Langsung memberitahu kepala sekolah tentang ketidakefektifan metode pengajaran guru tersebut. B. Secara pribadi mendekati guru tersebut, menawarkan saran konstruktif dan bersedia membantunya memperbaiki metode pengajarannya. C. Mengadakan workshop pengajaran tanpa memberitahu bahwa sebenarnya workshop tersebut dilakukan untuk guru itu. D. Mendiskusikan dengan rekan kerja lain dan berharap informasi ini sampai ke guru yang bersangkutan tanpa Anda harus bicara langsung. E. Menghindari bicara dengan guru tersebut dan membiarkannya belajar dari pengalaman sendiri. Nah, ini hubungan dengan rekan kerja kita. Kita tahu bahwa mode pembelajarannya tidak efektif. Dan kita percaya bahwa dengan sedikit bimbingan dan metode pengajarannya akan dapat ditingkatkan. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu langsung saja secara pribadi mendekati guru tersebut, tawarkan saran konstruktif, dan membantunya untuk memperbaiki metode pengajarannya. Demikianlah Bapak Ibu 5 soal SJT untuk UPPPG. Dan semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus PPG tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.